Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel ini. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Sebagai penggemar kereta api, pastinya Anda punya lokomotif favorit waktu zaman masih kecil, bukan? Kalau zaman sekarang, banyak penggemar kereta api yang mengidolakan lokomotif CC201. Bahkan sewaktu ada lokomotif di kelasnya yang diluncurkan dengan warna krem hijau di tahun 2021, banyak yang merasa kegirangan. Walaupun mayoritas dari mereka tidak pernah melihat livery seperti itu di masa jayanya, dan bagi yang pernah melihat, corak warnanya berbeda cukup mencolok dibanding aslinya. Namun bagi saya yang mengalami masa kecil di Jawa Timur di tahun 1980-an, lokomotif favorit saya adalah lokomotif kelas BB301 dan BB304. Lokomotif buatan Krupp Jerman Barat antara tahun 1960-an hingga 1980-an ini punya bentuk yang kalau saya gambarkan adalah kelihatan menggemaskan kalau dilihat dari jarak jauh, tapi gagah dan perkasa kalau dilihat dari dekat. Di video ini, saya tidak akan membahas sejarah lokomotif ini secara umum, karena Anda bisa membacanya sendiri di literatur yang ada. Namun saya akan berbagi pengalaman pribadi saya menyaksikan dan mengalami perjalanan kereta api yang ditarik lokomotif ekspres di masa lalu ini. Pertama kali saya berkenalan dengan tipe lokomotif ini adalah sewaktu saya diajak berbelanja di Pasar Turi oleh orang tua saya di kisaran tahun 1982. Di belakang pasar legendaris di kota Surabaya ini terdapat jalur kereta api berbentuk segitiga yang juga dikenal sebagai segitiga Mesigit. Saya ingat betul sewaktu menunggu orang tua saya berbelanja, saya takjub melihat loko-loko BB301 dan BB304 berseliweran di jalur ini. Semenjak itu, saya jadi ngefans berat dengan tipe lokomotif Jerman satu ini. Dahulu saya merasa kegirangan jika melihat lokomotif BB301 dan BB304 warna krem hijau saat melihatnya baik di stasiun kereta api, termasuk saat mau naik kereta api, dari dalam mobil saat berpergian keluar kota, atau bahkan jika muncul di televisi. Dan apalagi saat saya pertama kali naik kereta api di tahun yang sama, kereta saya juga ditarik lokomotif jenis BB301. Yang paling sering saya naiki waktu itu adalah kereta api Tumapel rute Surabaya-Malang. Dan sebagai pecinta kereta api, saya selalu ingin duduk di kereta paling depan, persis di belakang lokomotif, sehingga saya bisa melihat lokomotif favorit saya beraksi sambil menikmati pemandangan di luar. Apalagi kalau lokomotifnya digas, suaranya terdengar merdu dan unik, berbeda dengan lokomotif Amerika yang suaranya menggelegar.
Ya, satu hal yang selalu saya kenang akan loko-loko Jerman ini adalah suara mesinnya. Sewaktu mereka masih terawat dengan baik, mesin MTU 538 yang mentenagai BB301 dan MTU 652 di BB304 punya suara mirip dengan truk dan bus Jerman yang populer di zaman dulu. Dan saat lokomotif digas penuh, suaranya terdengar merdu sekali, seakan serasa seperti naik bis Mercedes. Bisa dibilang di tahun 1980-an, kalau naik kereta api yang ditarik lokomotif BB301 atau BB304, rasanya istimewa, walaupun tak selamanya positif. Mayoritas perjalanan naik kereta api yang ditarik lokomotif BB301 atau BB304 di waktu itu adalah naik Tumapel dan Penataran di rute Surabaya ke Malang. Saya tidak pernah naik kereta di rute sebaliknya atau naik Penataran hingga ke Blitar. Mengapa begitu? Karena perjalanan kereta api tersebut sebenarnya hanya untuk menyenangkan saya yang masih kecil dan tergila-gila kereta api. Kalau keluarga saya berpergian dari Surabaya ke Malang tanpa saya, umumnya mereka naik kendaraan pribadi. Dan saya sendiri kalau pulang balik ke Surabaya bersama keluarga, setelah sebelumnya naik kereta api ke Malang, biasanya selalu naik kendaraan pribadi juga. Perjalanan terakhir saya naik kereta api rute Surabaya-Malang yang ditarik lokomotif BB301 terjadi di tahun 1990. Waktu itu kami sekeluarga naik kereta api Penataran dari stasiun Surabaya Semut menuju ke Blitar. Saya merasa girang sekali karena waktu itu untuk pertama kalinya bisa berangkat naik kereta api dari stasiun Semut menuju ke stasiun yang belum pernah saya singgahi sebelumnya, yaitu Blitar. Walaupun perjalanan tersebut akhirnya terlaksana, namun kami tidak pernah sampai ke Blitar. Saat menjelang berangkat, perjalanan kami tertunda hingga lebih dari 1 jam karena lokomotifnya mengalami masalah rem. Dan kalau itu kurang, saat kereta apinya menanjak di jalur Bangil-Lawang, lokomotifnya beberapa kali nyaris mengalami loss power. Saya ingat kereta yang saya naiki begitu pelannya sehingga kendaraan petani bisa dengan mudah menyalip kereta api kita. Karena merasa kecewa, bapak saya waktu itu memutuskan agar kita semua mengakhiri perjalanan di Malang dan saya tidak punya pilihan selain ikut turun juga. Di sisi lain, pada dekade 1980-an, saya juga mengalami perjalanan kereta api terpanjang yang ditarik oleh lokomotif buatan Krupp Jerman. Perjalanan tersebut adalah sewaktu saya naik kereta api Bima dari Jakarta menuju ke Surabaya di tahun 1987. Sebenarnya di awal perjalanan, kereta api saya ditarik oleh lokomotif jenis CC201 buatan GE Amerika. Namun pada masa itu, biasanya lokomotif akan ditukar saat kereta berhenti di stasiun Yogyakarta. Dan lokomotif yang menarik rangkaian kereta api Bima yang saya naiki adalah lokomotif BB304 dari depo lokomotif Sidotopo di Surabaya. Bisa dibilang, itu perjalanan kereta api paling istimewa yang ditarik lokomotif diesel Krupp yang pernah saya alami. Namun di dekade 1990-an, minat saya di dunia kereta api pernah berhenti sementara karena waktu itu saya sempat tertarik dan terobsesi dengan dunia penerbangan. Otomatis saya tidak menyimak bahwa loko-loko favorit masa kecil saya
mulai dimatikan perlahan-lahan, terutama saat suplai suku cadang mereka dari Jerman dihentikan di tahun 1995. Dan saat minat saya di dunia kereta api kembali lagi di tahun 2001, jenis lokomotif idola saya juga sudah berganti. Sementara nasib lokomotif BP301 dan BP304 mengalami banyak kemunduran. Mereka sudah tidak digunakan lagi untuk menarik kereta api unggulan dan hanya digunakan untuk dinasan kereta api lokal. Mayoritas BP301 didinaskan untuk menarik kereta api Penataran dan Doho di Jawa Timur, sementara BP304 digunakan untuk menarik kereta api lokal Tanah Abang Merak antara Jakarta dan Banten. Kalaupun ada yang berbeda adalah dinasan kereta api Sri Tanjung yang merupakan dinasan kereta api jarak jauh terakhir untuk BP301 dan BP304 serta kereta lokal Cianjuran. Selama tinggal di Bandung, saya kebetulan pernah beberapa kali naik kereta api yang disebut terakhir tadi. Biasanya saya naik dari stasiun Ciroyom dan kemudian ikut di kabin lokomotif hingga stasiun perhentian terakhir yang waktu itu di Lampegan, sebelum kembali lagi ke Bandung dengan naik di kabin lokomotif yang sama. Zaman waktu saya di Bandung, umumnya yang didinaskan untuk menarik kereta api lokal Cianjuran adalah BB30117. Walaupun kemudian datang juga lokomotif BB30135, 24, 41, dan 43. Bahkan lokomotif BB30425 pernah dipindahkan sebentar ke Bandung di tahun 2008 untuk membantu dinasan kereta lokal Cianjuran. Pada saat marak gerakan preservasi lokomotif diesel di tahun 2000-an, yang waktu itu berhasil mempreservasi lokomotif CC200, BB200, serta BB201, saya kepikiran jika seandainya BB301 yang di Bandung juga dipreservasi dan dicat krem hijau, pastinya menarik. Dan itu akhirnya terjadi di tahun 2009. Lokomotif yang dipilih waktu itu adalah BB30141 yang merupakan lokomotif BB301 paling muda milik Depo Bandung yang masih bisa beroperasi. Penggarapan restorasinya cukup rumit dan lumayan lama karena kondisi badan lokomotif yang sudah berkarat dan keropos di beberapa sisinya. Namun akhirnya di bulan Januari 2010, penggarapan restorasi lokomotif BB30141 dengan warna krem hijau ini selesai. Di tanggal 12 Maret 2010, lokomotif BB30141 dengan pola warna krem hijau klasik ini akhirnya diresmikan dengan upacara yang dihadiri beberapa pejabat PT Kereta Api. Bagi saya pribadi, momen bisa melihat lokomotif favorit masa kecil saya dikembalikan ke warna aslinya adalah sesuatu yang sangat membahagiakan dan penuh nostalgia. Namun ternyata itu adalah terakhir kalinya saya bisa melihat masa jayanya BB301 dan BB304. Saat saya kembali ke Surabaya di tahun 2013, saya sudah tidak melihat lagi loko-loko buatan Krupp tersebut berdinas menarik kereta api reguler. Yang tersisa hanyalah beberapa lokomotif cadangan yang hanya digunakan untuk langsiran atau dinasan di jalur yang kebanjiran. Satu momen langka yang sempat saya saksikan di tahun yang sama adalah sewaktu lokomotif BB30423
digunakan untuk menarik rangkaian kereta api Mutiara Timur menuju ke Surabaya setelah lokomotif CC20306 yang menariknya mogok di daerah Sidoarjo. Semenjak itu, loko-loko BB301 dan BB304 banyak yang dipensiunkan dan dibesituakan. Saya sendiri sudah tidak melihat ada lokomotif BB301 beroperasi sejak tahun 2018. Dan terakhir saya melihat ada lokomotif BB304 beroperasi adalah saat BB304-02 dipakai sebagai lokomotif langsiran di Balai Asa Gubeng hingga tahun 2020. Apalagi kalau saya berkendara lewat jalan gerbong dan melihat lokomotif ini berdinas langsiran, saya akan membuka jendela mobil saya agar bisa mendengar deru mesin MTU 652-nya untuk terakhir kali. Kini, selain lokomotif BB30423 yang didinaskan untuk loko bantuan di Semarang, sudah tidak ada lagi lokomotif BB301 dan BB304 yang beroperasi. Dan yang cukup menyedihkan, tak satu pun dari lokomotif-lokomotif bersejarah ini disimpan di museum agar bisa dilihat oleh generasi penerus kita. Padahal mereka punya peranan yang sangat penting terhadap perkeretaapian Indonesia dan jasanya lebih besar dibanding loko-loko langsir yang sekarang banyak dipamerkan di depan beberapa stasiun kereta api. Harapan saya adalah semoga ke depannya ada beberapa lokomotif yang disimpan di museum dan ditaruh di depan stasiun besar agar bisa menjadi pengingat bagi masyarakat umum akan besarnya jasa lokomotif BB301 dan BB304 dalam memajukan perkeretaapian Indonesia. Terima kasih bagi kawan-kawan yang telah menonton video ini hingga selesai. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.